Tugas pemadam kebakaran Kota Bekasi, Jawa Barat mengevakuasi 7 pengunjung mal di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat yang terjebak di dalam lift. Ketujuh pengunjung mal yang terdiri dari 5 laki-laki dan 2 perempuan ini terjebak dalam lift usai menonton di bioskop. Lift tiba-tiba berhenti di antara lantai 1 dan lantai dasar. Untuk mengevakuasi para korban, petugas membongkar bagian atap lift dari lantai 1 dan mengeluarkan korban satu persatu dengan tangga. Hanya dalam waktu 30 menit, semua pengunjung yang terjebak di dalam lift bisa dievakuasi dalam kondisi selamat. Beberapa di antaranya hampir mengalami sesak nafas. Jadi tadi mendapat berita bahwa yang telepon ke kantor itu saudaranya yang ada di dalam yang terjebak. Mereka terjebak di lantai 1 antara UG dan lantai 1. Di dalam yang terjebak itu ada 7 orang. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak mal terkait insiden ini. Sementara kasusnya kini dalam penanganan Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Pemerintah Kota Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya merobohkan 15 rumah di Jalan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Upaya ini dilakukan sebagai bagian rencana pelebaran jalan yang dilakukan Pemda setempat. Silakan. Monggo dibongkar. Ya, saya kasih tahu, silakan kalau tidak ke pengadilan ajukan silakan. Eksekusi pemukiman warga di tepi jalan ini sempat diprotes warga karena mereka merasa belum menerima ganti rugi yang memadai dan ukuran yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sekarang ini masalah ukuran, tidak sesuai dengan apa adanya yang diminta dengan Pemkot. Aslinya dari Pemkot punya saya ini kenanya cuma 3 meter, sekarang kok merambat jadi 2 meter, jadi 5 meter, ada tambahan lagi 2 meter. Terus harusnya ada tambahan lagi ganti ruginya gimana? Jadi ganti ruginya kan ini termasuk sengketa ya, karena kan tanahnya miliknya diakui dalam asetnya PD Pasar. Kemudian warga merasa tinggal di stan itu sudah lama. Jadi karena termasuk kategori sengketa, uangnya kita taruh di pengadilan. Eksekusi berlangsung aman setelah petugas menurunkan lebih 600 personil gabungan. Nasib tragis menimpa seorang pria asal Pasuruan, Jawa Timur, pemirsa. Kedatangannya ia tewas di sebuah lokalisasi setelah menolak membayar jasa wanita PSK yang menjadi teman kencannya. Korban tewas mengenaskan dikeroyok sejumlah preman. Pemirsa, selain kasus kekerasan yang berujung kematian selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlista Hadi. Seorang pria ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dengan luka mengenaskan di perutnya. Korban ditemukan tetangga setelah mendengar teriakan sang istri korban. Dayat Effendi, 28 tahun, akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Yarsi, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka serius di perutnya, diduga akibat terkena senjata tajam. Setelah diotopsi, korban dimakamkan di kampungnya di Sungai Tanang, Kabupaten Agam. Untuk menyelidiki kematian, polisi memeriksa rumah kontrakan korban di perumahan rel kereta api Kampung Obay, Jorong Ladang Laweh, Kabupaten Agam. Meski saat ditemukan korban menderita luka mengenaskan di perutnya, namun polisi tidak menemukan ceceran darah di TKP. Selain memeriksa TKP, polisi juga memeriksa sejumlah saksi. Dia tengok ke dalam rumah, langsung saya panggil istrinya tahu sedang mandi.
Nah, itu aja saya tahu. Oh, masih bernapas. Ya, masih bernapas. Terus setelah itu datang laporan dari Kapolsek, tolong bawa dulu, diselamatkan dulu ke rumah sakit. Petugas kepolisian dari Polsek Banu Hampu, Sungai Puar, dan Satreskrim Polres Bukit Tinggi menyelidiki kasus kematian korban yang berprofesi sebagai sopir angkutan desa. Polisi juga meminta keterangan istri siri korban di Mapolsek Banu Hampu, Sungai Puar. Kematian seorang wanita tanpa busana di kamar Hotel Pekanbaru Riau terungkap. Wanita tersebut dibunuh suami sirinya hanya karena kesal merasa pernah diracuni zat kimia oleh korban. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman minimal 10 tahun penjara. LS, 36 tahun, berhasil diamankan polisi setelah 45 menit kabur usai menghabisi nyawa istri sirinya di kamar sebuah hotel di Pekanbaru, Riau. Dari dokumen yang diterima kepolisian, tercatat pasangan siri ini menikah sejak 2017 dan memiliki seorang anak. Namun hingga kini pasangan siri tersebut tidak tinggal serumah. Dari pengakuan pelaku, ia tega menghabisi istrinya karena kesal istrinya pernah meracuninya. Kejadian penganiayaan terjadi saat pelaku dan korban berada di dalam kamar sebuah hotel. Pelaku menanyakan kepada korban apakah korban sengaja meracuni pelaku. Korban tidak mengaku dan membuat pelaku emosi. Pelaku yang kesal langsung menganiaya korban hingga tewas dan kabur meninggalkan hotel. Menurut pengakuan pelaku, korban dianiaya dengan cara dibekap mulut serta mencekik lehernya hingga tewas. Ada dipukul juga sebelum cekek, jadi ada upaya dicekek, habis dipukul, habis itu baru dijerat pakai. Ada tas sandang yang dimiliki. Ini nih. Ini ya. Ini ada talinya. Pakai ini dijeratnya lehernya. Akibat perbuatannya, tersangka LS dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Sebelumnya korban PA ditemukan tanpa busana di atas kasur kamar sebuah hotel di Kota Pekanbaru. Awalnya petugas hotel menyangka korban dibunuh oleh teman kencannya. Polisi yang tiba di lokasi langsung olah TKP, sementara jasad langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi. Merasa tidak dihargai, seorang suami di Kota Malang, Jawa Timur tega membunuh istri sirinya. Pelaku merekayasa kematian korban, namun dicurigai oleh anak kandung korban yang langsung melaporkan kejadian ke polisi. Sofianto Limantoro hanya bisa pasrah saat dihadirkan dalam gelar perkara di Polres Malang, Kota Jawa Timur. Pria parubaya ini ditangkap karena membunuh istri sirinya, Ratna Darumi Subagio. Kasus ini terungkap setelah anak kandung korban curiga dengan kematian ibunya hingga melapor ke polisi. Dari hasil otopsi, korban meninggal akibat hantaman benda tumpul dan lemas. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menyita barang bukti diantaranya palu dan pipa besi. Pelaku menggunakan palu saat menganiaya korban, sedangkan pipa besi digunakan untuk menutupi fakta pembunuhan. Penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian ditemukan beberapa kejanggalan. Akhirnya dari keterangan saksi yang mendengar ada teriakan orang minta tolong, terus ada kecurigaan dari anak kandung korban, termasuk hasil visum terhadap luka dan beberapa persesuaian keterangan. Yang bersangkutan mengakui telah melakukan penganiayaan, pemukulan kepada korban. Terjadi beberapa kali di bagian kepala belakang. Pelaku diketahui sudah merencanakan pembunuhan ini setelah pisah ranjang selama 4 tahun terakhir. Kekesalan pelaku memuncak karena merasa tidak dihargai korban yang akan pindah rumah, namun tidak mengajak dirinya. Saat terlibat cekcok, pelaku menganiaya korban di kamar mandi menggunakan palu hingga tewas.
Untuk menutupi perbuatannya, pelaku mengaku pada warga dan anak korban jika istrinya meninggal mendadak saat di kamar mandi. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Malang Kota. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Sebelumnya, Ratna Darumi Subagio ditemukan tidak bernyawa oleh anaknya dalam kamar mandi di rumahnya di Jalan Emprit Mas, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Menuduh istrinya yang tengah hamil 3 bulan selingkuh, seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur kalap dan membakar wanita yang baru dinikahinya secara siri. Tidak hanya istri menderita luka bakar, anak perempuan korban juga tersulut api. Warga desa Tanjung Rejo, Kecamatan Tongas, Probolinggo, Jawa Timur, gempar dengan peristiwa pembakaran ibu dan anak yang terjadi di jalan raya. Dengan cepat sejumlah orang yang mendengar teriakan minta tolong korban memadamkan api yang membakar tubuh keduanya. Ironisnya, Siti Maimunah yang tengah hamil 3 bulan ini dibakar suami yang baru menikahinya secara siri selama 7 bulan. Ibu dan anak ini kemudian dibawa warga ke Puskesmas Grati. Peristiwa ini dilatar belakangi pelaku yang cemburu karena menduga istrinya berselingkuh. Praduga itu sering menyulut pertengkaran hingga membuat korban memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua dan membawa anak perempuannya. Dalam keadaan emosi, pelaku segera mengejar istri dan anak tirinya. Dan baru berjarak beberapa ratus meter dari rumah, pelaku berhasil menghadang motor korban. Saat itulah pelaku menyiram bensin yang dibawa dalam botol ke tubuh istrinya dan menyulutnya. Api yang membesar dengan cepat menjalar ke kaki anak korban. Pelaku yang sempat kabur ke rumah untuk berganti kendaraan untuk melarikan diri berhasil disergap warga dan dibawa ke Polsek Tongas. Kasus ini kemudian ditangani Polres Probolinggo. Adi Susanto dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan berat, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Untuk motif saat ini dari hasil pemeriksaan, pelaku melakukan tindakan tersebut itu dibakar oleh api cemburu, yang selama ini memang informasi yang didapatkan oleh pelaku bahwa korban berselingkuh dengan laki-laki lain. Sementara itu akibat perbuatan pelaku, Siti Maimunah dan putrinya yang berusia 13 tahun mengalami luka bakar 40%. Diduga tidak mau membayar jasa prostitusi yang dipesannya, seorang pria tewas dikeroyok preman. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.